Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat malam. Berjumpa kembali, saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa firman yang berkarya untuk memberikan kita kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga. Saudaraku, pada saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah persekutuan kami pada saat hari ini. Urapilah Tuhan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu Tuhan bisa kami terima dan bisa kami mengerti. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan. Urapilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Untuk menyampaikan seminar perihal akhir zaman. Dan saya percaya kalau kita membuka hati, membuka pikiran, Tuhan akan memberikan penerangan-penerangan di dalam akal budi kita dan juga kiranya itu mendorong hati kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan menyelidiki kebenaran firman. Siapa yang percaya Tuhan ada di sini dan siap memberkati kita dengan firman-Nya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Baiklah, malam hari ini saya akan menyampaikan seminar perihal tanda 666 dan microchip. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saya percaya bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Amin. Namun biasanya ada dua sikap yang berbeda tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Kristus kembali. Sikap yang pertama adalah sikap yang tidak percaya akan kedatangan Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan mereka, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi yang pertama ada orang bilang katanya Tuhan datang. Dari sejak dulu juga kabar itu saya dengar, tapi sudah begitu lama orang udah mati yang memberitakannya. Tuhan gak datang-datang. Jadi mereka adalah orang yang berpandangan skeptis, tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Bahkan mengejek tentang kabar perihal akhir zaman ini. Tetapi sebaliknya yang kedua, ada orang yang justru sangat percaya. Apalagi sekarang zaman WhatsApp grup ini, saudara, WhatsApp dikirim kemana-mana. Wah, tandanya udah jelas, Yesus segera datang. Dan kita kemudian menjadi bingung dan gelisah, berdebar-debar, takut. Rasanya Tuhan malam ini sudah mau datang. Sebetulnya Tuhan mau datang kapan saja bisa, saudara. Malam ini juga bisa. Atau kalau Tuhan belum datang malam ini, bisa-bisa saudara datang sama Tuhan duluan.
Kalau saudara malam ini tidur, nggak bangun-bangun, kan menghadap Tuhan juga begitu. Tetapi ini sikap kedua, percaya hari Tuhan telah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 1-3, saya bacakan demikian bunyinya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Paulus bilang jangan juga gampang percaya kepada orang yang bilang hari Tuhan sudah tiba. Karena sebelum hari itu tiba, antikris mesti muncul dulu. Kalau dia belum muncul, hari Tuhan belum datang. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang yang mengklaim mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mendapatkan bisikan roh, mendapatkan nubuatan ini dan itu, jangan sampai engkau tersesat. Sebab mengenai hari Tuhan tidak ada yang tahu. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, jadi pendeta tidak boleh sok tahu. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Kita ini hanya dipanggil untuk menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapan saja Tuhan datang, kita harus siap sedia. Tuhan gak pernah bingung dan berkata, tolong rencanakan kira-kira baiknya saya datangnya kapan ya. Lalu kasih tahu, kirim WA ke sorga, nanti saya datang. Kan tidak pernah begitu. Saudara, saya hampir tiap tahun ke Israel, ada beberapa teman guide orang Israel. Berapa waktu lalu dia bilang, itu waktu hari raya Pondok Daun 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu ada rombongan Indonesia 600 lebih menguasai daerah Bukit Zaitun. Karena itu kan tempat waktu Yesus naik ke sorga. Karena mereka doa dari pagi sampai sore, sampai tutup tuh tempat. Pokoknya gak mau bergeser karena mereka percaya bahwa Tuhan akan datang pada hari itu. Dan yang lain rombongan kan banyak dari Amerika, dari Nigeria, dari China, dari mana. Gak bisa masuk karena Indonesia menjajah Bukit Zaitun, saudara sekalian. Sampai malam pun Tuhan Yesus gak datang. Yang begini-gini kan jadi bikin malu Indonesia juga, saudara. Nah, jadi 2 sikap ini yang harus kita lihat. Sikap yang tidak percaya, sebaliknya satu lagi ekstrim kiri, sikap yang yakin benar Yesus sudah datang. Nah, kenapa orang begitu yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Kalau saya tidak salah tahun 2013 yang lalu, ketika Barack Obama masih menjadi presiden Amerika Serikat, muncullah sebuah rancangan untuk memberikan atau memasukkan implant chip ke dalam diri orang yang ada di Amerika Serikat ketika mereka ingin mendapatkan bantuan berupa asuransi kesehatan yang disebut dengan istilah Obamacare. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi meluas. Nanti semua akan dipasang microchip. Kalau tidak, waktu sakit tidak dikasih BPJS-nya. BPJS-nya Amerika Serikat begitu. Ditelantarkan dan sebagainya. Dan dikatakan tahun 2017 seluruh dunia, semua penduduknya akan dipasang dengan microchip. Video klipnya muncul di mana-mana dan ini meresahkan. Tapi saudara tahu kita sekarang 2018. Barack Obama sudah turun dari kursi kepresidenan. Bahkan Donald Trump ingin mengganti dan tidak setuju namanya Obamacare. Dia mau ganti dengan program yang lain. Tuhan belum datang juga tuh. Dan 2017 sudah lewat. Ada yang pakai microchip di sini? Tidak ada juga. Saudara-saudara jadi, wah rasanya kita udah deket banget. Kok enggak? Kalau udah biasa begini terus, wah dekat nih, tandanya ini, tandanya itu dan sebagainya. Waduh kita udah doa, enggak datang. Lama-lama orang bisa jadi, udahlah, bohong itu semuanya. Kan ini lebih bahaya, saudara-saudara. Nah, apalagi tahun 2015 yang lalu, ada muncul di koran
atau majalah, tulisan ini, pabrik microchip terbesar di dunia akan dibangun di Banten. Dan semua orang Indonesia akan dipasangi microchip. Wah, lebih ribut lagi di Indonesia. Tidak lama setelah itu, salah satu TV swasta yang beritanya cukup terpercaya seputar Indonesia dari RCTI, itu menampilkan sebuah berita dengan judul microchip implant. Dan kemudian gambar yang berikutnya adalah ini, setelah mereka pembawa acaranya bicara soal tentang hal tersebut, lalu muncul gambar di bawahnya, yaitu tangan yang dikasih implant microchip. Lalu ada iklan jalan, saudara, di bawahnya. IIPE akan digelar pada tanggal 28 sampai 30 Juli di ICA BSD City. Sehingga orang kemudian bilang, waduh, penanaman microchip akan dilakukan di BSD City tanggal 28 sampai 30 Juli. Ributlah dunia Indonesia, saudara-saudara. Karena microchip antikris sudah sangat singkat. Sampai manajemen ICA, Indonesia Convention Exhibition, itu memberikan klarifikasi bahwa pada tanggal itu 28 sampai 30 Juli tahun 2017 yang lalu tidak akan ada implant chip. Karena apa? IIPE itu singkatan Indonesia International Pet Expo. Jadi ada pameran kucing, pameran anjing dan sebagainya di sana dengan makanannya dan aksesorisnya. Kebetulan lewatnya itu pas lagi tangannya jalan, begitu saudara sekalian. Memang orang Indonesia itu pandai menghubung-hubungkan, begitu ya. Ini teologianya teologi kirata, dikira-kira supaya nyata, begitu. Nah, sebetulnya sebelum microchip ini dianggap sebagai bentuk tanda 666, sudah ada alat teknologi yang lain yang ketika pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia langsung dicap sebagai alat antikristus. Hati-hati, alatnya sudah muncul, Tuhan akan segera datang. Alat yang saya maksud adalah komputer. Begitu komputer muncul, alat antikris. Jangan terima komputer. Apalagi dalam abjad komputer, C itu kan huruf ketiga. Lalu O huruf ke-15 dari abjad kita, abjad Latin. Kalau 3 dikali 6, 18. 15 dikali 6 sama dengan 90. Lalu kalau dijumlah-jumlahkan totalnya 666. Nah, cara penghitungan ini sebetulnya menyontoh dari kebiasaan Yahudi yang disebut sebagai gematria. Gematria itu adalah orang mulai menghubungkan antara huruf dan angka. Kita tahu tulisan Ibrani, termasuk beberapa tulisan yang lain, Romawi, huruf Roma, itu bisa angka tapi juga sekaligus huruf. Jadi kemudian mereka mulai menghubungkan. Angka ini maknanya demikian. Jadi kemudian dihitung-hitung 666. Sehingga orang mulai menolak komputer. Tapi lama-lama komputer sudah diterima ke seluruh dunia. Saya rasa sekarang gereja di kota besar nggak ada yang nggak pakai komputer. Di sini pakai komputer nggak? Apakah pengikut antikris? Lah kalau nggak pakai komputer juga nggak bisa muncul nih tampilan gambar kan. Jadi akhirnya apa yang diisukan, digembar-gemborkan sebagai alat antikris, yaitu komputer, ternyata bukan. Lalu muncul lagi penemuan teknologi yang berikutnya, barcode. Ketika barcode mulai muncul, orang bilang, oh komputer bukan alat antikris, barcode. Karena dari grafik batang yang ada, di awal, di tengah, dan di akhir, itu adalah angka 666. Tetapi setelah kurun waktu yang panjang, sekarang ini barcode dipakai di mana-mana. Buku rohani pun pakai barcode, saudara-saudara. Saya lihat kalau sidang majelis daerah pendeta-pendeta GBI di DKI Jakarta, kalau mau absen pakai barcode juga, begitu saudara. Apa kita penganut antikris semuanya? Tentu saja tidak, bukan?
Lagi pula sekarang kalau kita pergi ke mall atau pergi ke supermarket, lalu belanja 50 item lah. Kan gampang, tret. Saudara masih mau nggak pergi ke sebuah toko yang masih pakai hitungan jadul zaman dulu itu? Ya, ada berapa belinya berapa banyak Bu? 50. Tunggu ya, saya catat satu-satu. Pensil satu, harganya 100 rupiah. Kalender satu, harganya ini. Waduh, kita udah nggak tahan kalau model begitu. Akhirnya toh barcode tidak dianggap sebagai tanda atau alat daripada antikris. Berikutnya saudara sekalian, microchip. Nah sekarang yang jadi sasaran ini microchip. Microchip yang sekarang dianggap sebagai tanda daripada antikris. Nah tetapi ternyata penggunaan microchip ini sudah diterima lebih luas di mana-mana. Misalnya kalau kita lihat paspor yang ada sekarang, e-passport, semua akan mengarah ke sana, saudara sekalian. Itu ada microchipnya. Bapak Ibu punya KTP, EKTP. Kalau punya EKTP itu ada tuh microchipnya di dalamnya. Kalau KTP-nya belum EKTP, waduh lama saudara-saudara, gantinya susah, urusannya masih di pengadilan ini. Nah kemudian kalau saudara punya KTP, punya HP, HP itu kan semua ada SIM card-nya. Itu kan microchip juga yang ditanam di situ. Kredit card punya ada juga. Apakah kalau saudara pegang KTP, HP, kredit card yang semua ada microchipnya, maka kita sebetulnya adalah penganut antikris, anak buah antikris atau calon. Apakah bisa disebutkan demikian secara langsung? Saudara-saudara, bukan hanya microchip, tetapi sekarang adalah internet juga dianggap sebagai alat antikris. Kan kalau kita searching, browsing di internet ada www, World Wide Web. Ya, ini bukan www, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan saudara sekalian. Nah www itu kalau saudara perhatikan, kata wow atau vav di dalam bahasa Ibrani adalah huruf yang ke-6. Jadi vav, vav, vav atau wow, wow, wow itu 6, 6, 6. Berarti ketika saudara menggunakan search engine yang paling terkenal Google misalnya, saudara sudah masuk di dalam sistem antikris. Karena itu jangan pakai Google, jangan suka tanya Mbah Google, bahaya itu jadi penganut antikris. Apalagi Google Chrome itu bentuknya kan 666. Jadi memang semua akan mengarah ke sana. Lah tapi orang Kristen lagi kebaktian juga masih searching ke sana tuh. Apa penganut antikris semuanya ini? Nah saudara sekalian, jadi ada berbagai pemikiran-pemikiran yang selalu menghubung-hubungkan apapun yang muncul sesuatu yang baru selalu dikaitkan dengan tanda 666 atau tanda antikristus. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hermeneutika. Di dalam penafsiran Alkitab, ada sebuah ilmu yang namanya ilmu tafsir Alkitab atau hermeneutika. Saudara-saudara, ketika kita menafsirkan Alkitab, khususnya kitab Wahyu, maka pola penafsiran yang digunakan sangat variatif. Karena memang kitab Wahyu ini kitab nubuatan, kitab terakhir dalam Alkitab yang susah untuk ditafsirkan. Martin Luther misalnya seorang reformator gereja itu memberikan penafsiran untuk setiap buku di dalam Alkitab kecuali kitab Wahyu. Karena dia juga nggak terlalu paham dan dia pikir kalau saya nulis bisa-bisa saya menyesatkan orang lain begitu. Jadi kecuali Wahyu dia tidak buat tafsirannya. Menafsirkan sesuatu yang sudah pernah terjadi saja ribut, apalagi yang belum terjadi nubuatan. Sekarang kan yang ribut itu adalah kata kecuali. Ya, kecuali karena zina gitu. Wah ribut dan sebagainya, beda pendapat. Intinya sebetulnya gini, Yesus pernah ngomong kata kecuali enggak? Apakah kata itu enggak pernah disebutkan oleh Yesus lalu Matius menambah-nambahi? Ya,
Wah, Yesus nggak pernah ngomong gitu, saya tambahin aja, kecuali karena zina. Apa kira-kira demikian atau tidak? Nah, ini penafsiran yang sudah diucapkan ribuan tahun yang lampau juga, itu menimbulkan pro dan kontra, konflik, apalagi yang belum terjadi. Nah, tetapi dalam penafsiran Alkitab, metode hermeneutis yang paling diterima secara luas adalah penafsiran literal. Penafsiran literal artinya memahami ayat atau teks itu secara wajar. Wajar dalam arti kita bisa membedakan makna hurufiah dan makna figuratif atau simbolis. Misalnya, gunung-gunung melompat-lompat memuji Tuhan, itu pasti simbolis. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Jika tanganmu menyesatkan, penggallah. Hurufiah atau simbolis? Simbolis kan? Sebab kalau hurufiah, begitu saudara lihat sesuatu yang gak senonoh, dicungkil matanya, berubahlah nama menjadi si buta dari gua hantu. Apakah demikian? Kan kita harus bedakan mana yang simbolis, mana yang hurufiah. Peliharalah perdamaian, kejarlah kekudusan, simbolis atau hurufiah? Hurufiah. Pelihara perdamaian, kejar kekudusan. Nah, itu penafsiran literal, membedakan makna hurufiah atau makna simbolis. Kita juga harus membaca sejarah berbeda dengan puisi atau pantun. Cara penulisan Tawarikh beda dengan cara penulisan Amsal Sulaiman. Beda dengan cara penulisan kitab Kidung Agung misalnya. Nah, dan kita juga perlu paham bahwa nubuat kitab Wahyu yang ditulis pada abad pertama, itu ada yang sudah digenapi dan ada yang akan digenapi pada akhir zaman. Biasanya nubuat itu ada juga yang mengandung sifat double reference. Saya ambil contoh begini. Nubuatan itu bisa digenapi pada waktu setelah nubuat itu diucapkan, tapi kemudian digenapi lagi dalam skala lebih besar pada akhir zaman. Contohnya, Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan ada hujan awal dan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus kepada semua manusia. Yoel itu kan sebelum Yesus lahir. Lalu kemudian nubuatan ini setelah disampaikan sudah digenapi atau belum? Jawabannya sudah. Kapan? Pada hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan. Kan Petrus juga dalam khotbahnya mengutip nubuatan Nabi Yoel itu. Tetapi kemudian karena ada the law of double reference, maka kita yakin pencurahan Roh Kudus dalam skala lebih besar, hujan awal dan hujan akhir, akan terjadi sekali lagi dalam skala lebih dahsyat pada akhir zaman sebelum Yesus datang kembali. Karena gereja Tuhan harus dipulihkan dulu sebelum dia datang untuk kali kedua. Sehingga di dalam kitab Wahyu ada hal yang sudah digenapi. Ini kan ditulis abad pertama. Bisa saja digenapi pada abad-abad berikutnya, tapi akan digenapi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi pada akhir zaman. Lagi pula di dalam kitab Wahyu ada banyak hal-hal yang kita perlu lihat secara simbolis. Misalnya, Wahyu pasal 7 bicara tentang 144.000 orang Yahudi yang akan bertobat. 12.000 dari setiap suku. Nah, apakah ini hurufiah atau simbolis? Ada yang menafsirkan hurufiah, ada yang menafsirkan simbolis. Ada yang memandang ini sebagai kegenapan seluruh umat Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Angkanya belum tentu 144.000 secara letterlock. Bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tapi ini 12 kali 12 kali 1000 yang merupakan angka kegenapan rancangan Allah di atas muka bumi. Atau contoh yang lebih gampang dalam kitab Wahyu. Ada naga yang melambangkan iblis. Ada binatang yang keluar dari dalam laut. Itu si antikris. Apa itu? Antikris adalah monster dari Loch Ness? Kan tidak. Ini gambaran. Ada binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu nabi palsu. Jelas itu adalah simbolis. Dan di dalam kitab Wahyu ada banyak simbolisme semacam itu. Nah, bagaimana dengan Wahyu pasal 13 yang tadi kita telah baca? Bahwa nanti antikris akan menggunakan tanda 666. Sebetulnya inti daripada Wahyu 13 merupakan peniruan iblis terhadap karya Kristus. Anti itu artinya lawan.
lawannya Kristus. 666. Saudara, tafsiran yang paling klasik tentang angka 666 ini sebetulnya adalah simbol kekalahan antikristus yang tidak akan pernah bisa menyamai Kristus. Mengapa? Saya jelaskan. 6 adalah angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Walaupun manusia itu ingin meninggikan diri untuk menjadi serupa seperti Allah, dan itulah cita-cita iblis yang kemudian ditransfer kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah, tapi tetap tidak bisa. Karena 6 adalah angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Dia tidak bisa menyamai Kristus yang sempurna. Nah, angka yang menunjukkan kesempurnaan, simbolnya adalah 7. Diulang 3 kali, 6, 6, 6. Tidak pernah bisa menyamai 7, 7, 7. Dengan kata lain, akan ada pribadi yang dikuasai oleh iblis yang berusaha menyamai Kristus. Yang sempurna itu, 7, 7, 7. Tapi semaksimal apapun usahanya tetap 6, 6, 6. Artinya gagal, gagal, gagal. Saya akan jelaskan nanti apa kegagalannya supaya kita lebih paham. Ketika manusia meninggikan diri, 666, hukuman Allah akan menimpa. Karena kitab Wahyu bicara tentang 3 paket besar hukuman Allah yang terdiri dari 7 angka. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Semuanya bicara soal penghukuman Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu manusia mencoba menentang aku, ingin menjadi Tuhan bagi dirimu. Aku hukum dengan hukuman-hukuman yang dahsyat. 666 dibalas dengan 777. Hukuman semuanya. Saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa angka yang paling sering muncul di dalam kitab Wahyu bukan angka 666, tapi angka 7. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, 7 roh Allah, kemudian 7 malaikat, 7 sidang jemaat, 7, 7, 7. Bicara soal kesempurnaan. Artinya walaupun iblis berusaha menyaingi Allah, Allah tetap duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas dunia. Dia yang mengatur alam semesta. Dan iblis tidak akan pernah bisa menaklukkan hal itu. Antikris berusaha menyamai Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saingannya apa? Bapa disaingi oleh iblis, Anak disaingi oleh Antikristus, lawannya Kristus. Sedangkan Roh Kudus disaingi dengan nabi palsu. Ini Tritunggal kebenaran, ini Tritunggal kejahatan. Ini Tritunggal pemalsuan. Tapi bagaimanapun juga usaha mereka memasukkan, melakukan kejahatan, menguasai dunia, gagal, gagal, gagal. Itulah arti dari tanda 666. Nah pertanyaannya sekarang, apakah angka 666 ini ketika dikaitkan dengan tanda yang dipakai di tangan atau di dahi, berarti simbolis atau berarti hurufiah? Maka saya ingin menjelaskan, jika angka 666 simbolis, maka tanda antikris di dahi dan tangan juga seharusnya dimaknai sebagai makna simbolis dan bukan tanda lahiriah seperti microchip. Saudara-saudara, coba kita teliti lebih jauh. Siapa sih yang pertama kali ngomong soal tanda di tangan dan di dahi? Setan atau Tuhan? Ternyata kalau kita lihat, itu pertama kali muncul di dalam kitab Ulangan 6. Yaitu tentang Shema Israel. Hal yang harus diajarkan berulang-ulang bagi seluruh keluarga orang-orang Yahudi. Saya bacakan begini, Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa? Tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi yang pertama kali ngomong soal tanda di tangan dan di dahi adalah siapa? Tuhan. Setan itu nggak pernah punya ide orisinil. Dia selalu niru. Niru itu follower, pengikut. Dia bukan trendsetter, dia bukan kepala. Jadi Tuhan lakukan satu hal yang bagus, yang benar, yang mulia, yang suci, coba dipasukan, begitu. Jadi yang pertama kali bicara soal tanda di tangan dan di dahi, supaya kita tidak alergi, itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Ayat 13-14. Tidak boleh menyembah ilah yang lain. Ajarkan kepada keturunanmu berulang-ulang dalam segala kondisi. Ikatlah itu sebagai tanda pada tanganmu, taruh di dahimu. Saya mau tanya, waktu Tuhan ngomong gitu, kira-kira dia ngomongnya hurufiah atau simbolis? Simbolisnya apa? Kenapa harus di dahi? Ini mesti ada dalam pikiranmu, engkau harus mencintai Tuhan. Ini harus nyata di dalam perbuatan tanganmu, langkah sepak terjangmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan bukankah itu yang diulang oleh Yesus ketika dia ditanya apa hukum yang terbesar? Pikiran kita mengasihi Tuhan, perbuatan kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budi, dengan segenap kekuatan. Jadi ini yang Tuhan maksudkan. Firman itu ada di tangan dan di dahi. Simbolisme. Pikiran dan perbuatan kita harus dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan kebenarannya. Tuhan ingin agar kita menyembah Dia. Bukan menyembah ilah lain. Seperti yang dicatat pada ayat 13 dan 14 dari Ulangan pasal 6. Dan saudara perlu tahu. Bukan hanya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru pun ternyata Alkitab bicara tentang tanda di dahi. Coba saya bacakan Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Lalu di dahinya ada nama Yesus dan nama Bapaknya. Saudara-saudara, saya mau tanya. Saudara percaya kepada Yesus? Percaya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus? Ada tanda di dahi tidak? Ada tanda di dahi enggak? 888 begitu. Ada? Kan tidak. Jadi ini maknanya hurufiah atau simbolis? Simbolis. Orang yang percaya kepada Tuhan dimateraikan pada dahinya. Artinya apa? Pikirannya, pikiran rohaniah. Pikirannya berpusat pada kerajaan Allah. Bukan pada hal-hal materi yang ada di dunia semata. Nah, kalau di dalam Alkitab baik PL maupun PW bicara bahwa pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran firman, dan itu maknanya adalah simbolis dan bukan hurufiah. Mengapa ketika kita bicara tentang tanda antikristus 666, dari simbolis, tiba-tiba hurufiah? Kan ini penafsirannya tidak paralel, begitu saudara. Orang Yahudi memang memaknai hal itu, agak salah kaprah mestinya, secara hurufiah. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat yang kelima dia bilang begini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar
dan jumbai yang panjang. Coba kita lihat gambar berikutnya. Orang Yahudi kalau lagi doa, maka dia ambil satu alat, saudara sekalian, alatnya sudah disiapkan seperti itu. Ada tali yang bisa digulung, lalu kemudian ada seperti segi empat. Nah talinya digulung di tangan, bisa lihat ya. Nah tali ini di bagian belakangnya itu ada tulisan beberapa ayat dari kitab suci, perjanjian lama, dari Taurat. Lalu di atas kepalanya itu ada tanda yang begini kan. Itu juga di dalamnya itu diisi oleh ayat. Enggak semua Alkitab dimasukkan ke sana, hanya beberapa ayat saja. Tapi mereka mengambilnya dari mana? Ulangan 6 ini. Yang di atas ini namanya tefilin dalam bahasa Ibrani, atau filakteris dalam bahasa Yunani. Dan itu ditaruh di dahi dan kemudian dia ikatkan pada tangan. Lalu kemudian kalau saudara lihat pintu-pintu orang-orang Yahudi, di ambang pintu rumahnya selalu ada satu benda yang disebut sebagai mezuzah. Nah saudara-saudara, kalau misalnya ada orang sakit di rumah orang Yahudi, dia akan panggil rabi. Kenapa ini ya, anak saya sakit-sakitan melulu, dari bawa ke dokter, sembuh, sakit lagi dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh para rabi? Biasanya dia cek dulu itu saudara, mezuzahnya. Karena di dalam mezuzah itu ada gulungan kertas yang isinya adalah ayat. Nah ketika dia lihat biasanya ayatnya itu tulisannya sudah pudar, udah kehujanan dan sebagainya. Maka dia keluarkan, dia ganti yang baru. Lalu didoakan karena mereka percaya bahwa ketika mereka memelihara hukum Tuhan, diwujudkan secara jasmaninya, maka berkat akan mengalir pada rumah itu. Kalau hukum Tuhannya tidak dipelihara, dengan tidak menjaga mezuzah, maka penyakit akan terjadi. Nah, kita memahaminya bukan secara jasmania seperti ini. Ini kan kalau dipahami secara keliru, agak seperti saudara sekalian. Ini seperti lambang jimat tertentu yang dipasang. Ya tergantung dari kepercayaannya lah. Nah berarti ketika Yesus bicara tentang ikatkanlah itu di dahimu, kenakan pada ambang pintu rumahmu, itu bicara tentang memang mesti ada alat peraga yang mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Itu benar. Tetapi jangan sampai kita mendewakan hal tersebut. Seperti orang Kristen sekarang. Ya, sembahyang gak pernah, ke gereja jarang, tapi pasang salib. Nanti setan kalau masuk rumah saya takut sama salib. Begitu. Nah ini sama aja sebetulnya. Bahwa bukan imannya yang mengusir setan, tapi benda-benda magis semacam itu. Itu kan berbahaya sekali, saudara. Kalau pemahamannya keliru. Jadi dalam Matius 23 ayat 5 tadi, Yesus bicara tentang tali lebar yang digunakan untuk dilihat orang. Padahal Tuhan menekankan hati dan perbuatan. Nah jika memang benar tanda 666 ini adalah sesuatu yang sifatnya hurufiah, ada pertanyaan yang kita bisa renungkan. Seandainya ada orang gak percaya Yesus, ini anak urakan lah. Suka tato-tatoan kan sekarang. Ada gak orang yang tato 666? Mobil 666 ada, kantor 666 ada. Yang tato 666 ada nggak? Ada kan? Gimana kalau orang tatonya di tangan di sini? 666. Atau di jidat misalnya. 666. Lalu dia bertobat. Dia datang ke GBI Eklesia Semanan, Pak Hengki Sokotbah. Wah nangis dia bertobat. Lalu apa kira-kira ketika dia bertobat? Kanseler berkata, waduh nggak bisa kamu. Mau bertobat gimana pun juga masuk neraka. Kenapa? Ada simbol 666. Kalau 1, 2, 3 masih bisa, Wiro Sableng, jadi waras. Kalau 666 udah nggak bisa. Jadi nggak perlu dilayani. Saya mau tanya, apakah Tuhan senaif itu? Sehingga ketika orang mengenakan tato 666 dan kemudian dia bertobat, pertobatannya pasti ditolak. Karena dia sudah mengenakan tanda si antikris itu. Atau, bila mana ada orang tuanya memang bukan Kristen, gak percaya perkara rohani, dia terima tanda microchip 666 itu, lalu kemudian dia melahirkan anak bayinya, dan bayi itu jadi anak 1 tahun lah, 2 tahun, lalu udah dipasangin, supaya nanti microchip ini kan ada data diri, buat ke rumah sakit dan sebagainya. Ternyata anak ini tumbuh jadi pemuda dewasa, lalu kenal firman, lalu mau dibaptis. Pendeta tanya, sudah ada microchip belum? Ada Pak Pendeta, tapi kan saya nggak tahu Pak. Saya ini dipasangin sama orang tua saya. Lagi saya nggak ngerti apa-apa. Oh nggak bisa. Percuma kamu bertobat, tetap masuk neraka.
Apa kira-kira Tuhan itu senaif itu? Saya yakin Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sedemikian. Jadi kalau orang dipaksa misalnya ini, ditodong, ayo terima, mau disuntik. Cara menyuntikannya kan nggak terlalu sulit, gampang. Wah, diikat tangannya, kakinya semua diikat. Ayo terima, enggak mau, saya Yesus. Mulut disumpel. Lalu udah dipegangin semuanya, disuntikin, bisa masuk nggak itu? Bisa. Begitu, terus, waduh Tuhan menjangkau. Apa kira-kira begitu? Masa Tuhan senaif itu? Saudara-saudara, jadi apa yang dimaksudkan dengan tanda 666 tersebut? Alkitab menunjukkan bahwa saingan Allah yang paling utama, ilah lain yang tidak boleh disembah, terutama pada zaman modern ini, saudara tahu apa? Saingan Tuhan yang paling utama, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Mamon itu apa? Materi, uang. Matius 6 ayat 24 bicara itu. Engkau harus pilih menyembah Allah yang benar atau menyembah Mamon. Materialisme. Pengikut Kristus akan dikuasai Roh Kudus sehingga mereka akan mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu termasuk kebutuhan sehari-hari yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan akan sediakan kepadamu. Tetapi pengikut antikris akan dikuasai oleh roh mamon, roh cinta uang. Dan Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena memburu uanglah orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dahinya, di tangannya ada firman yang dia pegang, yang dia pikir itu Tuhan, yang dia pikir itu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang dia rindukan seperti Daud, atau seperti Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ginosko. Ini pengenalan bukan cuma sekedar logika, tapi pengenalan berdasarkan pengalaman. Pengalaman intim bersama dengan Tuhan. Bahasa Ibrani padanannya adalah yada. Seorang suami mengenal istrinya dan melahirkan anak. Pengenalan di sini adalah pengenalan keintiman sampai melahirkan anak. Nah, keintiman kita dengan Tuhan bukan keintiman jasmani, persetubuhan secara manusiawi, tapi keintiman secara rohania. Paulus bilang, yang dulu kuanggap keuntungan sekarang rugi semua karena Kristus. Aku sungguh-sungguh mau cinta kepada dia. Daud juga pernah bilang, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang dia inginkan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Loh, Daud itu raja loh saudara. Raja itu waduh urusannya banyak banget. Tapi dia bilang gini, aku itu paling senang masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu berapa kali sehari Daud memuji-muji Tuhan? 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Kalau 24 jam dibagi 7 itu rata-rata berapa? 3,5 jam sekali. 3,5 jam sekali. Sholat 5 waktu aja kalah nih sama Daud, saudara sekalian. Luar biasa. Daniel kebiasaannya 3 kali sehari. Daud kebiasaannya 7 kali sehari. Raja loh saudara. Saudara bilang, hah 7 kali? Oh, dia pengangguran kali. Bukan pengangguran, raja saudara sekalian. Yang penting niat. Karena apa? Dia anggap semuanya itu gak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Saya mau sharing sedikit ya. Saya tuh waktu masuk sekolah Alkitab, saya ingin jadi pendeta terkenal, punya gereja besar, mengupas ayat-ayat firman, khotbah di televisi, di radio, nulis buku rohani, diundang ke sana sini, keliling dunia dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, apa yang saya rindukan sekarang semuanya udah tercapai. Saya ke Eropa, saya ada sekolah teologi di Belanda, khotbah di Jerman, khotbah di beberapa negara yang lain, di Australia. Saya besok pergi ke Singapura dan Australia untuk seminar dan juga khotbah. Kemudian di beberapa negara Asia,
di Kanada, di macam-macam tempat lah saudara sekalian. Hampir tiap bulan saya diundang pergi ke luar negeri, lebih banyak nolak jadwal daripada terima jadwal pelayanan sebetulnya. Nginep kadang-kadang dikasih hotel bintang 5, makan all you can eat, termasuk sendok piring garpunya kalau mau. Dan setelah ngalami semuanya itu, kira-kira gimana? Kalau boleh saya pakai satu kata, semuanya biasa. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Diundang kemana, wah hebat ya kok. Enggak, kalau udah dalam level itu biasa. Saya rasa yang hadir, ngalami hadirat Tuhan ketika doa, dilawat oleh Tuhan, itu luar biasa saudara. Diundang KKR, khotbah, di lapangan dan sebagainya, wah excited. Tapi setelah semuanya biasa, saya mulai ngerti loh apa yang Paulus bilang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Semuanya sampah. Aku mau kejar Kristus. Seperti Daud, yang aku kehendaki itu. Diam di rumah Tuhan. Aku raja, aku bisa punya kekayaan luar biasa. Coba bandingkan dengan anaknya Salomo. Dia minta hikmat. Dan dia bilang, aku sudah dapat segala macam kekayaan, dia paling besar. Kepemilikannya. Kepintaran luar biasa. Lalu dia bilang, aku telah menyukakan dengan banyak hal. Yaitu dengan banyak gundik. Istri sama gundiknya berapa? 1.000 orang. Maaf bicara nih ya, maaf kalau ada anak kecil. Dia mau coba cewek model apa aja, bangsa mana aja, pernah saudara. Bagi laki-laki itu menyukakan secara daging. Tapi pada akhir hidupnya, Salomo bilang apa? Sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Akhir kata, takutlah akan Allah. Jadi lebih benar bapaknya nih, Daud. Karena apa? Hatinya, pikirannya, hidupnya, kecintaannya, Tuhan sendiri. Nah ketika kita tidak memiliki sikap hidup sedemikian, sebetulnya roh antikris itu sudah mulai menyeret kita. Mengalihkan pada fasilitas, pada cita-cita, pada nama besar, pada ketenaran, pada hal-hal yang luar biasa. Dan tanpa sadar kita melupakan bahwa keinginan Tuhan adalah mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi dan sebagainya. Saudara tahu angka 666 pertama kali bukan muncul di kitab Wahyu, tapi muncul dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 yang berkata demikian. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta adalah emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun. Dan saudara tahu, jerat daripada kenikmatan dunia termasuk materialisme menyebabkan Salomo itu menyimpang. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, masuk neraka dia itu saudara sekalian. Hanya Tuhan ingat janjinya kepada Daud dan dia kan pernah ngomong, bahkan sebelum Salomo itu ada loh saudara. Perjanjianku tetap padamu. Jika anakmu menyimpang, aku akan hajar dia. Tapi kasih karuniaku tidak akan beralih daripadanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang jagain, yang pegangin. Udah mati tuh Salomo masuk neraka. Karena apa? Ini roh yang menguasai. Saudara, jadi kenapa saya mesti ngomong gini? Kita itu jangan fokus pada chipnya. Saya khawatirnya gini, ini siasat setan loh saudara. Dia indoktrinasi kita, pokoknya ini microchip. Jadi orang Kristen terpolanya gini. Kamu dagang boleh nggak bener, hidup boleh ancur-ancuran, pikiran ngejar omset yang paling pokoknya kangtau, halal nggak halal urusan belakangan. Pokoknya jangan dimasukin microchip aja. Kalau masuk microchip, masuk neraka. Jadi selama kamu tidak dimasukin microchip, mau dagang kagak bener, hidup berantakan dan sebagainya, sorga. Apa nggak celaka ini saudara sekalian? Ini siasat setan, karena setan itu menurut saya lebih pintar dari yang kita duga. Dia itu mencengkram orang itu bukan fisiknya, tapi terutama spiritnya, rohnya. Ketika rohnya dikuasai, jiwa dan tubuhnya itu menyusul. Tapi yang esensial adalah rohnya. Jadi apakah banyak orang Kristen yang pikirannya duniawi, yang pikirannya materialistis? Ya, banyak orang ke gereja supaya kaya.
banyak orang ke gereja supaya berkatnya makin nambah. Alkitab bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain Tuhan akan tambahkan sebagai bonus. Tapi jangan kejar bonusnya. Saudara pergi ke mall, lalu kemudian ada promosi. Setiap belanja 1 juta rupiah dapat 1 gelas cantik. Apa saudara akan kasih kepada temanmu, nih 5 juta rupiah, kamu belanja terserah kamu deh. Pokoknya gelasnya 5 biji buat saya. Kalau mau gelasnya beli aja gelasnya. Yang lebih bagus dari itu juga bisa kita beli. Ngapain kita buang-buang 5 juta rupiah? Mengejar Tuhan itu yang utama. Fasilitas, berkat, materi, itu cuma bonus. Tapi dibandingkan nilainya dalam kekekalan, ini gak ada apa-apanya yang materi. Kalau saudara kasih 10 kelereng besar yang berwarna-warni kepada seorang anak kecil yang umurnya 5 tahun. Dan 1 berlian,